Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Safitri, NPM 1911010015, kelas D semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar untuk membaca, mengi'rab, dan menerjemahkan sedikit salah satu isi dari kitab Safinatun Najah, yaitu mengenai rukun wudhu, sebagai evaluasi dari mata kuliah Qiraatul Kutub dengan dosen pengampu Ibu Lucy Suryani MPD. Kitab Safinatun Najah ini merupakan kitab karya Syekh Salim Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang diterbitkan di Darul Minhaj cetakan ke-1 tahun 1430 Hijriah atau 2009 Masehi. Tebal kitab ini mencapai kurang lebih 78 halaman. Syekh Salim Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i lahir di Hadramaut, Yaman, kemudian hijrah berdakwah di Batavia, Jawa, dan wafat di sana. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Artinya, rukun wudu ada 6. Furudu merupakan mubtada karena isim yang terletak di awal kalimat. Mubtada harus dibaca rofa. Nah, rofa di sini yaitu pada harokat dhammah karena merupakan jamak taksir dengan isim mufradnya yaitu fardun. Furudul wudu'i juga merupakan susunan idhofah, di mana furudu merupakan mudhaf, al-wudu'i merupakan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus dibaca khofat. Khofat di sini yaitu berharokat kasroh karena merupakan isim mufrad. Sedangkan sittatun, ia berkedudukan sebagai khobar karena terletak setelah mubtada, dan khobar harus dibaca rofa. Rofa'nya yaitu harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. Selanjutnya, al-awwalu an-niyatu, yang artinya yang pertama niat. Al-awwalu merupakan mubtada karena isim yang terletak di awal kalimat. Dan mubtada harus dibaca rofa, di mana rofa'nya yaitu harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. An-niyatu berkedudukan sebagai khobar karena terletak setelah mubtada. Khobar harus dibaca rofa, di mana rofa'nya yaitu pada harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. Selanjutnya, as-saniyu ghuslul wajhi, artinya yang kedua membasuh wajah. As-saniyu merupakan mubtada karena isim yang menjadi permulaan di awal kalimat. Mubtada harus dibaca rofa, di mana rofa'nya yaitu pada harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. Ghuslu berkedudukan sebagai khobar karena terletak setelah mubtada. Dan khobar harus dibaca rofa, di mana rofa'nya yaitu pada harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. Ghuslul wajhi merupakan susunan idhofah, di mana ghuslu merupakan mudhaf, al-wajhi merupakan mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih harus dibaca khofat, di mana khofatnya yaitu pada harokat kasroh karena merupakan isim mufrad. Selanjutnya, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, artinya yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku-siku. As-salisu berkedudukan sebagai mubtada karena isim yang terletak di awal kalimat, di mana mubtada harus dibaca rofa, yaitu pada harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. Ghuslu berkedudukan sebagai khobar karena terletak setelah mubtada, di mana khobar harus dibaca rofa, yaitu pada harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. Ghuslul yadaini juga berkedudukan sebagai idhofah, di mana ghuslu merupakan mudhaf dan al-yadaini merupakan mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih harus dibaca khofat,
di mana khofatnya yaitu pada huruf ya, karena merupakan isim tasniyah atau bermakna ganda. Kemudian ma'al mirfaqaini. Ma'a merupakan salah satu dari zorof makan. Al-mirfaqaini menjadi majrur karena terletak setelah zorof, sehingga harus dibaca jer. Alamat jernya terletak pada huruf ya, karena merupakan isim tasniyah. Selanjutnya, ar-rabi'u mashu syai'in minar ro'si, yang artinya yang keempat, mengusap sebagian dari kepala. Ar-rabi'u merupakan mubtada karena isim yang terletak di awal kalimat, dan mubtada harus dibaca rofa, di mana alamat rofanya yaitu harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. Mashu berkedudukan sebagai khobar karena terletak setelah mubtada, dan khobar harus dibaca rofa. Alamatnya yaitu pada harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. Mashu syai'in juga berkedudukan sebagai idhofah, di mana mashu merupakan mudhaf dan syai'in merupakan mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih harus dibaca khofat, di mana alamat khofat yaitu terletak pada harokat kasroh karena merupakan isim mufrad. Kemudian minar ro'si. Kata min merupakan salah satu dari huruf jer. Ar-ro'si menjadi majrur, sehingga harus dibaca jer, dan alamat jernya yaitu pada harokat kasroh karena merupakan isim mufrad. Selanjutnya al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Artinya yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Al-khamisu merupakan mubtada karena isim yang terletak di awal kalimat. Dan mubtada juga harus dibaca rofa, di mana alamatnya yaitu pada harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. Ghuslu berkedudukan sebagai khobar karena terletak setelah mubtada, dan khobar harus dibaca rofa, di mana alamatnya yaitu pada harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. Ghuslu rijlaini juga merupakan susunan idhofah, di mana ghuslu merupakan mudhaf, ar-rijlaini merupakan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya harus dibaca khofat, di mana alamat khofat yaitu pada huruf ya, karena merupakan isim tasniyah. Kemudian ma'al ka'baini. Ma'a itu merupakan salah satu zorof makan. Al-ka'baini menjadi majrur karena terletak setelah zorof, sehingga harus dibaca jer. Nah, alamat jernya yaitu pada huruf ya, karena merupakan isim tasniyah. Selanjutnya, as-sadisu, at-tartibu. Artinya, yang keenam, tertib. As-sadisu merupakan mubtada karena isim yang terletak di awal kalimat. Dan mubtada harus dibaca rofa, di mana alamat rofanya yaitu pada harokat dhammah karena merupakan isim mufrad. At-tartibu merupakan khobar karena terletak setelah mubtada, dan khobar harus dibaca rofa, di mana alamat rofanya yaitu pada harokat dhammah karena isim mufrad. Kitab Matan Safinatun Najah ini merupakan salah satu kitab yang sangat penting untuk dipelajari, karena di dalamnya membahas tentang aturan-aturan dalam beribadah, seperti halnya yang kita baca dalam video tadi, yaitu mengenai rukun wudhu, di mana wudhu adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil ketika kita ingin melakukan ibadah, seperti sholat misalnya. Di dalam Al-Quran dan hadis pun sudah diperintahkan untuk berwudhu atau bersuci ketika ingin beribadah. Seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6.
Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata atau perbuatan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Jazakumullah khair. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.